Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Muslim Kafah yang saya hormati, yang Allah muliakan. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang memantapkan zikrullah menuju Muslim Kafah. Barangkali masih ada yang bertanya, mengapa menuju Muslim Kafah perlu mantap zikrullahnya? Nah, itu mungkin masih ada yang pertanyaan seperti itu. Relevansinya langkah dan perjuangan menuju Muslim Kafah, tetapi dengan memantapkan zikrullah. Nah, kalau kita lihat paling tidak ada 3 atau 4 alasan atau urgensinya, pentingnya memantapkan zikrullah sebagai jalan untuk menuju Muslim Kafah. Yang pertama, kita lihat ayatnya, kita perhatikan kembali ayatnya 208 surat Al-Baqarah itu. Seruan Muslim Kafah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, begitu ya. Nah, ini menunjukkan ada kaidah memahami Al-Quran. Jika ada ayat diawali oleh panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat itu memberikan petunjuk bahwa isi dari ayat itu syarat utamanya bisa dipenuhi adalah dengan iman. Kalau demikian, dari ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, seorang itu bisa mencapai Muslim Kafah jika memiliki iman yang memadai. Lalu apa kaitannya dengan zikrullah? Nah, zikrullah itu salah satunya tempo hari yang pertama adalah tujuan zikrullah itu bukan sekedar orientasi ibadah pahala, tapi ada tujuan yang lebih besar, yang lebih mendasar, yaitu memasukkan iman ke dalam kolbu. Nah, oleh karena itu ini menjadi jelas, oh kalau begitu mantapnya zikrullah ini memiliki peran pengaruh sangat penting sebagai upaya menuju Muslim Kafah. Orang yang mantap zikrullahnya secara benar berarti dia memasukkan imannya ke dalam hati terus-menerus, maka berarti ibarat orang menuju sebuah perjalanan, bekalnya terus tercukupi, bahan bakarnya terus tercukupi, sehingga dengan demikian jaminan atau optimisme mencapai tujuan Muslim Kafah itu menjadi lebih terjamin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa menuju Muslim Kafah perlu memantapkan zikrullah? Iya, karena Muslim Kafah itu Muslim yang memiliki ketaatan penuh, ya, yang tempo hari kita kutip ayat yang menyatakan sami'na wa ata'na. Nah, sami'na wa ata'na. Nah, orang yang dijamin memiliki kepatuhan penuh itu adalah orang yang tumbuh mahabbahnya kepada Allah. Kan kepatuhan tempo hari ada 3 level. Patuh taat karena terpaksa, patuh taat karena sadar, dan level yang paling tinggi adalah patuh dan taat karena mahabbah kecintaannya kepada Allah. Lalu apa hubungannya dengan zikrullah? Ternyata zikrullah itu menjadi salah satu indikator kecintaan seorang muslim mukmin kepada Allah. Ada kaidah mahabbah yang pertama, kan tempo hari juga sudah kita kaji. Man ahabballaha kasura dzikruhu.
Siapa yang cinta Allah, maka tandanya dia banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah referensinya. Jadi memantapkan zikir untuk menyintai Allah, dan kecintaan kepada Allah akan punya pengaruh signifikan keikhlasan kepatuhan secara penuh. Dan itulah Muslim kafah. Itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga, nah ini masih lanjutan ayat tadi. Supaya menjadi muslim kafah, Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, ternyata kita pun juga membaca betul ayat Al-Quran untuk membentengi diri dari tipu daya strategi iblis setan itu adalah satu-satunya zikrullah. Karena zikrullah lah yang akan menjamin basirah itu akan tajam. Nah, basirah seseorang sangat punya pengaruh kemampuannya untuk melihat bahwa ini godaan setan atau tidak, itu adalah tergantung basirahnya. Tempo hari sempat kita kutipkan surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu ketika dia disentuh oleh godaan, dihampiri oleh godaan iblis, mereka lalu zikrullah, sadar, ingat kepada Allah, maka basirahnya jadi tajam. Nah, basirah itu menjadi tajam manakala hati itu bersih. Maka tempo hari zikrullah ternyata membersihkan hati, kemudian memperbarui iman, itu semua terkait dengan zikrullah. Jadi dengan memperbanyak zikrullah, basirahnya akan muncul. Kalau basirah muncul, maka dia akan bisa lebih dengan mudah terhindar dari godaan-godaan iblis. Itu argumen ketiga, kenapa menuju muslim kafah perlu memantapkan zikrullah. Nah, argumen yang keempat, bahwa muslim ini mirip yang ke berapa tadi? Yang pertama tadi itu mirip yang kedua. Tapi kalau kedua itu kaitannya dengan mahabbah, tapi kalau yang keempat ini kaitannya dengan keikhlasan. Muslim kafah itu muslim yang punya keikhlasan yang penuh. Nah, keikhlasan seseorang itu sangat tergantung kebersihan hati. Karena hati yang tidak bersih mungkin ada muncul ria, ada muncul ujub, ada muncul segala macam, dan itu adalah akibat kotornya kolbu. Nah, kolbu yang kotor itu pembersihnya adalah zikrullah. Maka menuju muslim kafah perlu memantapkan zikrullah, karena zikrullah akan membersihkan kolbu, dan itulah yang nanti menyelamatkan seseorang dari berbagai ancaman ibadahnya. Kira-kira 4 argumen itu yang jika ada pertanyaan mengapa menuju muslim kafah perlu memantapkan zikrullah. Nah, kita lanjutkan untuk yang ke-6 ya. Untuk yang ke-6 itu zikrullah itu adalah menenangkan kolbu. Nah, ini tempo hari mukadimahnya sepertinya sudah boleh dirujuk kembali Pak Aher. Petunjuk jelasnya ada di surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, 28. Baik. 8. Ini Pak ya. Iya. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu. Ya.
orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang. Menjadi tenang. Dengan apa hati itu? Hati itu selalu punya potensi tidak tenang. Ya. Nah, ini sedikit teknis pengetahuan bahasa. Memang ini merupakan sunnatullah, artinya ketetapan Allah. Hati itu bahasa Arabnya adalah qalbu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, wa ma summiyal qalbu. Jadi qalbu, hatinya manusia itu tidak disebut qalbu illa litaqallubihi, kecuali memang selalu berbolak-balik, tidak tenang. Nah, jadi kalau begitu potensi manusia, kegelisahan, ketidaktenangan, stres itu memang selalu ada. Nah, pertanyaannya, apa maksudnya Allah? Kayak gitu ya. Jadi likulli syai'in hikmat. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Ciptaan Allah selalu mengandung kebaikan karena Allah Maha Baik. Nah, memang manusianya yang harus mencari segala kebaikan di balik ciptaan Allah, termasuk mencari kebaikan di balik hal-hal yang kesannya tidak baik. Salah satu contoh adalah qalbu. Qalbu itu Allah desain memang gampang gagap, gampang stres, karena litaqallubihi itu. Jadi kalau Bapak Ibu sempat memperhatikan, misalnya air sedang mulai mendidih, nah itu kan berbolak-balik, ya. Jadi itulah yang kalau dalam bahasa Arab itu qalbu. Jadi membolak-baliknya air. Hati itu juga begitu. Kata Nabi tadi, wa masumiyal qalbu illa litaqallubihi. Hati manusia itu disebut qalbu karena memang dia didesain oleh Allah untuk selalu berbolak-balik, gelisah, tidak tenang, ragu, bimbang, dan lain-lain. Pertanyaannya, apa rahasianya? Kenapa Allah membuat seperti itu? Nah, biar manusia selalu bergantung kepada Allah. Nah, karena apa? Karena kemudian Allah memberikan petunjuk, hatimu itu punya potensi tidak tenang dalam menjalani kehidupan. Kalian supaya tenang, maka hendaklah senantiasa berzikir kepadaku. Nah, maka muncul ayat 28 surat Ar-Ra'd ini. Orang-orang beriman itu hatinya tentram, tentramnya adalah dengan zikrullah. Nah, Allah, bahkan Allah memberikan peringatan, menegaskan di situ, Allah ingatlah bizikrillahi, dengan zikrullah tatmainnul qulub, itu menentramkan hati. Nah, sekarang ini betul-betul menantang keimanan kita. Karena banyak orang yang mencari ketenangan justru di luar diri. Ya, seringkali mencari ketenangan di luar diri. Biar tenang, ekonominya dimapankan, biar tenang, ini. Nah, semua itu dicari dari luar. Nah, dicari dari luar. Padahal semua yang dari luar itu hanyalah pendukung. Sedangkan potensi ketenangan itu sesungguhnya ada dalam hati manusia. Nah, kalau ada yang bertanya, siapa sesungguhnya yang memberikan ketenangan? Bukan aspek-aspek pendukung tadi. Yang memberikan ketenangan adalah Allah. Nah, Pak Akhir boleh dirujuk di ayat di surat Al-Fatah. Ya. Jadi ayat 28 surat Ar-Ra'd tadi itu Allah kembali tegaskan bahwa sang pemberi ketenangan adalah Allah. Itu di surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina di ayat 4. Ya. Di Al-Fatahnya di ayat 4. Al-Fatah. Nah, ayat Al-Fatah. Di sana ada ayat. Ada yang mau baca coba? Kalau ada boleh. Ya. Siapa yang mau mulai coba baca? Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Jangan Pak Ali ini barangkali.
Siapa yang mau Surat keberapa tadi? 48 ya? Surat keempat. Ayat 48? surat keempat 48 ayat yang keempat. 44 ya. Kalau Bapak bisa lihat di layar ada di Ayat keempat. Oh, udah ada. Salah. Oke. Bisa jelas suara saya? Ya, cukup. Bagus. Bagus, Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Iya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah bala tentera langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sadaqallah. Ya. Jelas ya. Jadi ketika orang beriman itu dia yakin dengan petunjuk Al-Quran bahwa hatinya itu bisa tenang dengan zikrullah, iman dengan itu, lalu dia kemudian melakukan zikrullah lebih intensif, maka jaminannya ini, dia akan semakin mendapatkan ketenangan dan kemudian imannya akan makin bertambah. Jadi kalau begitu intensitas zikir itu nanti yang keenam ini, yaitu menenangkan kolbu, itu pada ujungnya juga nanti akan poin-poin sebelumnya akan masuk. Pembersihan kolbu, pembaruan iman, memasukkan iman dalam hati itu semua akan masuk jika poin keenam ini bisa tercapai, yaitu zikrullah dalam rangka menenangkan kolbu. Nah, memang ini tadi saya katakan ini tantangan betul, tantangan keimanan. Karena sudah terlanjur ada persepsi, bahkan mungkin sebuah paradigma, seolah-olah ketenangan diri itu ada di unsur luar. Nah, ini yang kemudian rada berat untuk mengatasinya, dikembalikan bahwa sebenarnya ketenangan bukan terletak itu semua. Ketenangan itu sesungguhnya adalah terletak di hati, dan itu caranya adalah imannya dikuatkan, diperbanyak zikrullah. Nah, zikir yang utama kita sudah tahu adalah la ilaha illallah. Hanya persoalannya memang ketika berzikir ini yang betul-betul harus dibarengi dengan penuh kesadaran. Zikir ini dalam rangka apa? Nah, begitu. Dalam rangka menanamkan iman ke dalam hati. Hati itu kalau sudah keras melebihi batu, maka cara berzikirnya itu juga cara-cara yang lebih tepat. Zikir itu adalah membersihkan kolbu. Kolbu kalau sudah terlanjur kotor, begitu kuat, maka cara membersihkannya juga dengan tekanan yang luar biasa. Ya, dengan tekanan yang luar biasa. Nah, tempo hari sempat kita berikan ilustrasi, kalau ada gelas sisa kopi yang sudah berkarat, maka cara membersihkannya adalah dikocor dengan air yang deras terus-menerus. Maka itulah sebabnya selalu muncul diskusi kalau zikir la ilaha illallah itu memang harus dengan cara sedemikian rupa, karena ada tujuan-tujuan yang lebih dahsyat dibandingkan tujuan ibadah, yaitu antara lain tujuan menenangkan kolbu. Itu yang keenam, ya, yang keenam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau
Tidak ada, kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah zikrullah itu untuk melembutkan kolbu. Nah, ini tempo hari kita sudah tahu salah satu sifat kolbu itu adalah keras hati. Yang istilahnya kita adalah keras kepala. Nah, Pak Heri bisa merujuk ayat untuk poin ketujuh yaitu tujuan zikir. Kalau kita berzikir la ilaha illallah seperti itu tuh maksudnya adalah melembutkan kolbu. Itu ada ayat yang berbunyi begini, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Itu ada di surat Az-Zumar coba. Az-Zumar itu surat yang ke berapa? 39 kalau tidak salah. Ya. Nah, itu kita lihat di ayat yang ke-22. Ayat 22. Ayat betul. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, maka sama dengan orang yang hatinya membatu. Nah, ya. Fawailul lil qasiyati. Jadi orang-orang yang hatinya telah dibukakan oleh Allah mendapatkan cahaya iman, cahaya Islam, apakah sama dengan mereka yang hatinya membatu? Ini pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak cukup dijawab, tidak, tapi memang harus dibuktikan. Nah, hatinya keras min zikrillah, dari mengingat Allah, dari zikrullah. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa supaya hati itu tidak keras, maka harus dimulai, dipaksa untuk hati itu mengingat, diajak berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, zikir itu tidak sekedar ucapan dalam lisan. Lisan sesungguhnya itu menyuarakan zikirnya hati. Itulah sebabnya orang yang zikirnya serius itu kelihatan bahwa dia sedang mengisi hatinya dengan iman, sedang dia berusaha membersihkan kolbunya. Itu tampak sekali dalam ucapan la ilaha illallah. Nah, makanya tempo hari sudah kita jelaskan kalimat la ilaha itu namanya nafi, illallah itu namanya isbat. Kalau dalam tasawuf la ilaha itu namanya takholli, mengosongkan. Nah, illallah itu namanya tahalli, menghiasi. Kalau hati sudah bersih, maka akan sangat indah. Dia melihat segala sesuatu itu indah. Karena yang dilihat adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah begitu, maka akan melahirkan perilaku-perilaku yang sangat indah. Nah, oleh karena itu, tapi ini tidak bisa dicapai oleh orang yang hatinya keras. Nah, untuk melembutkan hati, nah ini kelanjutan dari menenangkan hati, membersihkan kolbu, mengikis kemunafikan, itu adalah untuk melembutkan hati. Karena apa? Orang yang keras kolbunya tidak mampu menerima petunjuk-petunjuk. Maka di sini diawali orang yang menerima agama Islam. Agama Islam itu adalah hidayah. Orang yang hatinya keras tidak mampu menerima hidayah. Sehingga Al-Quran yang demikian tebal itu hudan lil muttaqin. Fungsi utamanya adalah memberikan hidayah. Hanya saja hidayah hudan itu tidak mudah diterima orang-orang yang hatinya keras. Maka munculnya bukan sami'na wa ata'na, tapi munculnya minimal adalah sami'na wa asayna.
Kalau diberitahu soal agama itu, masa iya sih? Nah gitu. Atau diam-diam memang membangkang. Diam-diam tidak menerima. Nah itu jadinya bermunafikan. Atau lebih nyata dari itu adalah sikapnya orang-orang kafir. Mereka menyatakan sami'na wa asoina. Mereka mendengar tapi tidak akan mau taat. Itu karena persoalan hati. Jadi menerima dan tidak menerima itu bukan kerja intelektual. Intelektual, pemikiran, reasoning itu hanya sekedar alat bantu. Tapi terima, tidak terima, sesungguhnya adalah keputusan hati. Nah, hati itu kalau sudah keras, tidak bisa menerima kebaikan, kebenaran. Nah, untuk melembutkannya, Al-Quran memberikan petunjuk harus dengan zikrullah. Nah, itu surat Az-Zumar, ayat berapa? Ayat 22. 22. Baik, lanjutannya adalah nanti sebelum lupa, tempo hari sudah sekilas saya sampaikan hubungan antara menenangkan hati dengan nanti berikutnya ada husnul khotimah. Nanti kita jelaskan lagi. Yang ke-8. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan ya. Jadi silahkan interrupt saja. Yang ke-8 mengikhlaskan. Ya, itu adalah apa yang ke-8 Pak Aher? Mengikhlaskan hati. Mengkhusyukkan ya. Mengkhusyukkan. Ya, jadi mengkhusyukkan hati. Nah, khusyuk itu fokus, konsentrasi, tenang. Begini, ilustrasinya begini. Rasulullah itu pernah melihat ada orang sholat, itu tangannya itu kemana-mana. Ya garuk-garuk muka, ya membenahi baju, ya segala macam gitu ya. Nah ternyata Nabi memberikan komentar khusyuk itu memang di hati. Nah artinya apa? Kekhusyuan hati itu mempengaruhi sikap lahiriah. Nah ini boleh kita ambil contoh. Kalau orang sedang gelisah, sedang tidak tenang, nah, contoh saja kalau sedang berdiri di muka umum memberikan sambutan, pidato dan lain-lain, tapi ada rasa grogi begitu. Nah itu kan gerakan tangan itu kan secara refleks tidak beraturan. Kadang-kadang tangannya masuk ke saku, kadang-kadang tangannya megang mic, kadang-kadang tangannya garuk-garuk muka. Kadang-kadang tangannya itu megang-megang kepala gitu. Nah, itu sebenarnya adalah refleks tidak dibuat-buat karena dorongan kegelisahan, ketidaktenangan hati. Sampai-sampai dia kemudian tidak fokus. Kalau hatinya tidak konsentrasi, tidak tenang, tidak fokus, maka bisa-bisa apa yang disampaikan juga salah-salah atau loncat-loncat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Nabi kemudian bersabda bahwa ketenangan itu memang sumbernya dari hati. Nah, bagaimana caranya untuk kekhusyuan itu sumbernya dari hati. Bagaimana caranya hati bisa khusyuk? Nah, itu ternyata caranya adalah dilatih melalui zikir. Kalau orang zikirnya itu bisa khusyuk, bisa konsentrasi, maka sholatnya pun juga akan bisa khusyuk. Nah, itu rahasianya di situ. Pak Aher bisa merujuk di ada ayat berbunyi begini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Hadid itu besi ya? Ya, surat Al-Hadid. 16. Ayat yang ke? Surat Al-Hadid ayat 16. 16, ya. Ya betul.
Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mereka zikrullah. Nah, ini menunjukkan zikir itu. Jadi zikir itu untuk melatih, untuk mendapatkan kekhusyuan qalbu. Wa ma nazzala minal haq, dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan. Jadi memang konsentrasi, kekhusyuan itu memiliki kontribusi yang sangat penting, termasuk kaitannya dengan kepatuhan dan ketaatan pada petunjuk Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Nah, ya. Katsirum minhum fasikun. Ayat ini penting dan menarik untuk diperhatikan. Kalau mereka tidak khusyuk, tidak khusyuknya karena tidak ditempa hatinya melalui zikir, maka hatinya semakin keras. Kalau hatinya keras, akan melahirkan kefasikan. Nah, itu ujungnya begitu. Wa katsirum minhum fasikun. Orang yang hatinya keras kan tidak mudah untuk dinasihati menjadi baik. Mereka yang hatinya keras yang mengikuti kemauannya sendiri. Nah, hati keras itu pertanda hati yang kurang terisi oleh iman. Kalau orang hatinya tidak terisi oleh iman, maka akan diisi oleh hawa nafsu, dan itu akan melahirkan kefasikan, ya, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, tempo hari kita sudah merujuk salah satu surat Muhammad itu. Saya lupa sudah kita baca apa belum? 19 ya? Belum, enggak. Sebelumnya Pak Eri. Yang kita rujuk baru ayat 19 ya. Muhammad, ya. 19, kemudian 18, lalu 17, mungkin 16 coba. Nah, di sana ada petunjuk bahwa kalau hati itu tidak diisi iman, maka seseorang pasti akan mengikuti hawa nafsunya, karena yang menyetir perbuatan manusia itu adalah hati. Nah, hati itu kalau tidak diisi iman berarti akan diisi hawa nafsu, maka akan melahirkan keburukan sehingga orangnya menjadi al-fasiqun. Nah, coba kita cek di ayat 16 surat Muhammad. Aminhum mayastami'u ilaika. Ayat ya. Wa minhum mayastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anif. Ulaikal ladzina, nah ini yang saya maksudkan tadi itu. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, ya. Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah. Wattaba'u ahwa'ahum, akhirnya apa? Mereka hanya mengikuti hawa nafsu keinginan mereka. Nah, kalau orang sudah hanya mengikuti hawa, ya, ini juga sekaligus referen untuk nafsu. Kalau sudah ditambah hawa nafsu, itulah yang selalu mendorong keburukan. Ini ayat yang memberikan petunjuk bahwa kalau hati tidak diisi oleh iman, apalagi kalau sudah dikunci sehingga iman tidak bisa masuk, ditutup sehingga tidak memiliki cahaya, maka manusianya pasti akan mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, kalau mengikuti hawa nafsu mereka, kembali lagi aksiomanya hawa nafsu selalu innan nafsala ammaratum bisu. Nafsu itu selalu cenderung kepada keburukan. Selalu cenderung kepada keburukan. Saya kira itu untuk yang ke berapa tadi? Ke-8 ya.
Kehusukan. Mengkhusyukkan kolbu. Jadi kalau ini menjadi feedback bagi kita, kalau kita rada sulit untuk khusyuk, maka ini salah satu yang perlu mendapatkan perhatian. Barangkali latihan khusyuknya melalui zikrullah itu perlu ditingkatkan. Makanya zikir itu begitu. Ketika mengatakan la ilaha, itu memang harus sadar betul, dia harus berkonsentrasi, mencabut semua ilah dalam diri. La ilaha. Kemudian mencabut segala ilah dalam diri, membersihkan, membuang kotoran-kotorannya. Nah, kemudian baru illallah itu dimasukkan ke dalam hati. Ijtihad para ulama, antara lain Imam Ghazali itu berikan penjelasan, hati manusia itu letaknya di dada sebelah bawah kiri, ya. Jadi dada bagian kiri sebelah bawah, di atasnya lambung, ya, di atasnya lambung. Makanya ada yang zikirnya menggunakan isyarat. La ilaha itu dibuang ke kanan, illallahnya diarahkan ke kiri, itu maksudnya adalah memasukkan iman, mengisi iman ke dalam hati. Jadi kalau memang isyarat kepala itu tidak harus, tidak menjadi syarat zikir. Itu tetapi sebagai sebuah upaya untuk simboliknya, maka ada yang melakukan seperti itu. Misalnya saja zikir yang diajarkan yang dimursidi oleh Abah Anom yang paling populer di Jawa Barat, namanya zikir Qadiriyah Naksabandiyah itu, EGN, ya, Naksabandiyah Qadiriyah itu begitu, la ilaha, simbolik kepalanya ke kanan, illallah itu simbolik kepalanya ke kiri. Jadi itu tidak sembarang menggoyangkan kepala, itu ada isyaratnya masing-masing. Nah, itu salah satu latihan menempa khusyuknya kolbu dengan memantapkan zikir. Maka zikrullah itu adalah untuk mengkhusyukkan kolbu. Nah, kalau khusyuknya kolbu ini merupakan syarat keutamaannya sholat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Betul-betul beruntung orang-orang beriman yang sholatnya khusyuk. Nah, muslim kafah kan pasti mengejar sholat yang khusyuk. Tidak sekedar ritual yang terus-terusan dilakukan, hanya sekedar itu tidak. Tapi mengejar keutamaan lah, seutama-utamanya sholat itu kalau khusyuk. Khusyuk letaknya di hati, oleh karena itu cara mendapatkannya adalah ditempa melalui aktivitas zikrullah. Itu yang nomor 8. Nah, baru nomor 9, tadi berkaitan dengan argumen yang ketiga. Kenapa muslim kafah perlu memantapkan zikrullah? Karena muslim kafah itu ancamannya adalah godaan setan. Nah, zikrullah itu adalah satu-satunya cara untuk membentengi diri dari godaan iblis, dari godaan setan. Nah, itu Pak Air bisa dirujuk ayat Jabari surat Al-A'raf ayat 201. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru. Ya, tazakkaru. Ayat 201, Pak. Ayat 201. Coba lihat Ayat. sedikit.
Ya, boleh Pak. Gini Ustaz, Muslim kafah itu kan Muslim yang akidahnya itu totalitas ya, tidak Ya. setengah-setengah. Nah ini kan ada dua dimensi, dimensi personal atau pribadi sama komunitas. Ya. Ya, seperti negara kita ini kan bukan negara berdasarkan syariat Islam. Ini kan akan banyak sekali praktek-praktek keseharian bernegara ini yang kadang-kadang bertentangan dengan syariat Islam. Ini kan mengganggu Muslim kafah secara personal kadang-kadang ya. Ya, banyak gangguan. Ya, perbuatan seperti ya boleh katakan bertentangan dengan ajaran Islam lah. Ya. Mungkin secara pribadi kita oke lah ya bisa, tapi secara komunitas, secara masyarakat karena kita tidak menerapkan ajaran Islam, apakah kita ikut berdosa nih membiarkan praktek-praktek yang tidak Islami di dalam lingkungan keseharian kita. Misalnya ada perdukunan dibiarkan ya, pawang hujan malah dibayar ratusan juta misal gitu. Gimana pandangan Ustadz yang kondisi negara kita atau lingkungan kita lah di keseharian di tempat tinggal kita? Makasih Ustadz. Apakah kita ikut berdosa? Tidak. Sepanjang kita tidak membiarkan. Nah, sepanjang tidak membiarkan. Nah, persoalannya tidak membiarkannya itu dalam bentuk apa? Ya, gitu Pak. Ya. Jadi tidak membiarkannya itu dalam bentuk apa? Atau dengan kata lain, supaya kita tidak termasuk kelompok yang membiarkan kemungkaran yang itu memang juga melahirkan dosa, apa yang sebaiknya sikap pada kita? Nah, sikap pada kita yang mempertanyakan seperti Bapak itu kan menunjukkan keingkaran, berarti tidak membiarkan. Nah, gitu ya, tidak membiarkan. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari cerminan iman, wujud jihad itu beraneka ragam. Nah, dari sekian banyak apapun yang namanya syariat Islam, respon apapun, refleksi apapun, upaya apapun, perjuangan apapun, pasti tidak akan bisa melampaui batas maksimal kemampuan kita. Nah, Pak Aher bisa merujuk biasanya kalau halal begini yang banyak dirujuk adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebatas maksimal kemampuannya. Tetapi ada ayat yang lebih jelas, perintah Allah bertakwa itu sebatas maksimal kemampuan. Nah, Akhir bisa merujuk surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun. At-Taghabun itu surat yang sudah di belakang 64 atau berapa tuh? Itu ayat kedua atau ketiga sebelum akhir, coba sebelum ayat terakhir. 16. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Nah, itu menurut kesanggupanmu itu rada kurang tepat. Karena di situ ada istato'ah. Kalau dalam bahasa haji itu istito'ah. Nah, maksudnya istito'ah itu batas maksimal kemampuan. Jadi terjemahan yang tepat, takwalah kalian kepada Allah sebatas maksimal kemampuan kalian. Ini berarti tadi menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk di negara kita sebagai wujud ekspresi iman kita untuk menuju Muslim kafah, tentu saja sebatas maksimal kemampuan. Oleh karena itu kalau pertanyaannya, apakah kita termasuk dosa? Iya, kalau kita membiarkan. Nah, supaya tidak termasuk dosa, maka jangan membiarkan. Nah, bentuk tidak membiarkannya adalah sebatas maksimal kemampuan kita. Nah, oleh karena itu kalau sudah batas maksimal kemampuan kita, nah memang ada ungkapan al-insanu
dhaifun bi nafsihi wa qawiyyun bi jama'atihi. Seorang itu akan lemah jika sendiri dan akan kuat jika berjamaah. Maka mastato, sebatas maksimal kemampuan ini apa yang kita miliki dalam diri. Nah, kemudian yang kedua, sebatas maksimal kemampuan ini dalam konteks kebersamaan. Nah, kira-kira begitu Pak Ali ini. Terima kasih Ustaz. Baik. Mbak Ustadz, kalau ayat ini tuh bukan menasak yang ya yu'allazina taqullaha haqqa tuqatih itu. Yang mana? Yang ayat barusan. Yang 16 ini. Tidak. Jadi tidak menasah, tapi itu tahsis namanya. Tahsis itu boleh dibilang pengecualian atau ya kalau tahsis itu pengkhususan. Jadi makna spesifik. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Ya, sebenar-benar takwa. Nah, sebenar-benar takwa itu batasnya apa? Batas kemampuan pribadi. Karena apa? Karena ini menyangkut fardhu ain, kewajiban individual. Nah, begitu. Jadi bukan nasah, tetapi ini adalah tahsis kalau dalam bahasa usul fikih. Baik, lanjut. Ustadz. Ya, Pak Toha. Ya, itu masih yang Pak Ali ini tadi mengenai At-Taghabun ayat 16. Ya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut maksimal kesanggupanmu. Ya. Itu dalam arti misalnya nih kan itu ada amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Ya. Kalau saya khawatir salah tangkap aja. Beberapa waktu yang lalu dulu sebelum dibubarkan kan ada segolongan dari kita yang melaksanakan nahi mungkarnya sampai melebihi batas hukum. Ya, batas-batas hukum sehingga itu menjadi masalah baru lagi di negara ini gitu. Lah, apakah terjemahannya sampai sejauh itu atau ini betul-betul batas maksimal kesanggupanmu ini masih dalam koridor hukum? Harus dalam koridor hukum. Oke. Karena ada ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Wa ulil amri minkum ya. Ya. Harus dalam koridor hukum ya. Harus dalam koridor hukum. Ini pun masih apa namanya? Bagi yang punya kecenderungan nahi mungkarnya dengan cara keras begitu, menurut mereka itulah cara yang benar, sementara di kacamata hukum dan negara itu cara yang salah, masih mereka diskusikan. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Pak Ali ini tadi, bagaimana kita mau menaati pemerintah, sementara mereka menjalankan hukumnya ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Kan ada yang argumen begitu. Iya. Nah, maka cara melihatnya adalah nahi mungkar yang dijalankan dengan cara keras yang kemudian dianggap bertentangan dengan hukum tadi itu menyangkut pelanggarannya pemerintah apa tidak, hukumnya menyimpang apa tidak dalam kacamata Islam. Nah, gitu. Jadi harus dilihat lebih detail, tidak boleh kemudian digeneralisir. Karena ada sebuah kesalahan, maka yang benar pun dianggap salah, babat habis. Nah, itu yang tidak boleh dalam syariat Islam. Nah, begitu. Jadi tidak boleh, harus yang salah memang disalahkan, tapi jangan sampai kesalahan seseorang itu satu hal, itu lalu seolah menafikan kebaikan yang lain. Karena sikap seperti itu menjadi sikap yang tidak adil. Padahal di salah satu ayat kan ada tuh, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada sekelompok orang itu menjadikan kamu bersikap tidak adil. Nah, wujud tidak adilnya adalah anggapan bahwa kesalahan satu hal itu menyebabkan kemudian orang itu divonis salah secara semuanya. Nah, sikap yang adil adalah pemerintahan kita ya ada yang baik, bahkan mungkin banyak, ada kekurangan.
Ada banyak yang benar, tapi mungkin ada kesalahan. Nah, inilah medan dakwah kita. Nah, medan dakwah kita. Lah, dakwah dan perjuangan merupakan sebuah kebaikan. Karena itu merupakan perintah agama. Nah, kembali lagi, definisi kebaikan itu unsurnya ada 3. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Tidak bisa dipisahkan, yang penting niatnya baik, walaupun caranya brutal, tidak bisa begitu. Nah, itu nanti akan jatuh, akan kena hukum menghalalkan segala cara. Nah, menghalalkan segala cara untuk yang mungkar, tidak boleh, maka apalagi yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik. Makanya dalam nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, tetap saja berpegang kepada ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah wal mau'izah hasanah. Tetap sikap bijak dan tutur kata yang baik itu adalah indikator muslim kafah. Dan itu harus dipenuhi. Makanya muslim kafah dengan segala atribut nahi mungkar, amar ma'ruf dan lain-lain itu tetap harus memperhatikan koridor-koridor akhlak. Karena 3 hal itu, muslim kafah adalah muslim yang kuat imannya, sempurna syariah ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Tidak boleh yang namanya demi agama Islam lalu perjuangannya dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, kira-kira begitu, Pak Taha. Iya. Terima kasih, Ustaz. Kita lanjut kalau sudah dianggap cukup pertanyaan tadi itu. Satu, Pak Ustaz. Ya. Saya banyak menemukan beberapa ayat mengenai waktu yang paling bagus untuk melakukan zikir ya. Dari surat Az-Zumar, Ar-Rum, banyak sekali lah pokoknya ya. Ya. Intinya bahwa bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang gitu ya. Ya. Pagi-pagi itu katanya menjelang sholat subuh sampai terbit fajar. Petang itu pada asar sampai condong matahari maghrib gitu ya. Kira-kira ya itu pertama waktunya. Terus kedua mengenai azabnya Ustadz. Azab berzikir yang baik itu kan ada beberapa syarat katanya ya. Barangkali Ustadz bisa memberi pencerahan. Terima kasih. Gimana? Adab zikir? Bukan azab, adab. Adab ya, etika. Adab untuk berzikir ya. Kalau tadi kan waktunya ya, waktu di pagi dan petang. Banyak ayat sekali mengatakan begitu, bertasbihlah kamu. Ya, itu sudah cukup. Nah, tadi apa? Pertanyaannya adabnya. Adab itu syarat-syarat mungkin ya? Iya. Ya. Apanya Pak Iwan yang ditanyakan? Ya, adab untuk berzikir. Ya. Nah, zikir ini ada zikir khusus, ada zikir secara umum. Kalau zikir secara umum, itu seperti yang disebutkan di dalam ayat 191 surat Ali Imran. Zikir segala keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu bebas ya. Kapan saja. Nah, dan itu yang baik. Bisa berzikir kapan saja. Hanya persoalan caranya. Tentu tidak semua waktu, semua tempat bisa berzikir seperti kebiasaannya. Maaf saya interupsi sedikit ya. Ini kaitan dengan Pak Toha tadi ya. Pernah ada suatu video, saya nggak tahu lah apa video itu hoax atau enggak ya. Jangan sampai orang yang berzikir dalam setiap saat itu jadi bahan olok-olokan satu pejabat publik gitu. Ya saya nggak usah sebutin lah kepada Ustadz ya. Iya. Jadi ada seorang rektor yang kebetulan duduk di sampingnya seorang pejabat. Iya. Dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, Masya Allah, segala macam. Itu jadi bahan tertawaan. Gitu loh, Tad. Ya. Nah, itu jangan sampai begitu gitu. Nah, itu adalah baik. Itu adalah menyangkut cara. Gitu kan? Makanya adabnya ya, termasuk adab ya syaratnya. Itu menyangkut kaifiat atau cara. Makanya dalam zikir itu termasuk zikir umum. Nah, kalau zikir khusus itu memang punya tata cara tertentu. Salah satunya misalnya kalau dia zikir khususnya mengambil waktu malam misalnya karena ada ayat wabil asharihum yastaghfirun.
mereka di waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar salah satu zikir. Apalagi kalau zikirnya zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah yang itu diajarkan dalam kelompok-kelompok majelis-majelis zikir itu. Nah, itu memang ada beberapa cara yang harus dipenuhi. Satu, mereka mengambil waktu tertentu. Oke, misalnya setiap habis sholat atau setiap habis sholat malam misalnya. Yang kedua, mereka berwudu dalam keadaan berwudu. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mereka berpakaian yang baik, yang suci, yang suci. Ya, kira-kira koridornya seperti orang pakaian mau sholat lah. Nah, kemudian yang keempat, dia berzikir menghadap kiblat. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu berzikir dengan mengikut sertakan seluruh bagian dari diri. Nah, bagian dari diri itu kalau simpelnya dibagi dua ya lahir dan batin. Maka zikir secara kolbu, kemudian lahirnya secara lisan. Nah, jadi yang mengucapkan la ilaha illallah itu berbarengan antara hati dan kemudian langsung dinyatakan, disuarakan dalam lisan. La ilaha illallah. Nah, tata cara zikir yang seperti ini, memang ini benar-benar bermanfaat untuk melatih tadi antara lain kekhusyuan. Karena kalau tidak biasa, itu rada tidak mudah. Jadi suara hati la ilaha illallah. Nah, itu memerlukan konsentrasi. Maka kalau orang sudah terbiasa zikir dengan cara begitu, itu sudah terlatih konsentrasinya. Apa yang diucapkan itu adalah suara hati. Dan sekaligus melatih kejujurannya, tidak bisa berkata kecuali kata hatinya. Kira-kira begitu, Pak Irwan. Ya. Jadi lima hal tadi yang pokok. Jadi mencari waktu yang tertentu, lalu dalam keadaan berwudu, berpakaian yang baik, yang keempat menghadap kiblat, dan yang kelima adalah mengajak zikir seluruh lahir batinnya. Ya, lahir. Diulang-ulang ya? Kenapa? Diulang-ulang ya? Oh iya. Nah, diulang-ulang itu sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 41. Zikir dengan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, lakukan zikrullah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu. Ada pertanyaan lagi itu dari Ibu Fadilah Tur Indah. Boleh, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aher, maaf. Yo, silakan. Pak Ustadz, kalau saya ini banyak ngamatin yang berzikir la ilaha illallah tuh memang harus pandangannya apa ngadapnya ya kanan kiri gitu atau gimana yang saya sering lihat. Terus kalau ucapan zikir misalnya yang lain, misalnya saya sering gunain istighfar sama bersyukur, alhamdulillah. Itu karena saya merasa dulu mungkin saya kurang bersyukurnya kurang kita tunjukkan gitu sama Allah. Jadi saya sekarang banyak sering alhamdulillah sama istighfar. Karena minta maaf kalau kemarin-kemarin banyak lalai atau apa gitu, gimana? Termasuk bagus atau gimana? Baik. Cukup? Iya, selain la ilaha illallah sih. Ya, yang pertama itu bukan pandangan sebenarnya berzikir itu. Jadi bukan pandangan. Itu Pak Ustadz menggelengkan kanan. Iya, kanan kiri kepala sebetulnya bukan pandangan. Tadi saya sebutkan itu adalah simbolik isyarat. Ya, isyarat. Jadi kalau kita poin yang ke-1,
kita bicara sejak awal sampai detik tadi itu kan ada mengisi kolbu hati dengan iman, membersihkan kolbu, menenangkan kolbu, dan lain-lain. Itu pertanyaannya, kolbu yang diisi iman itu di mana sih letaknya? Itu pertanyaannya. Nah, para ulama itu beristihad memberikan penjelasan bahwa kolbu hati manusia itu letaknya di sebelah dada kiri ke bagian bawah. Di atasnya lambung. Jadi di bawahnya dada sedikit, di atasnya lambung. Sebelah kiri. Nah, oleh karena itu ketika mengatakan illallah, itu isyaratnya kepalanya diarahkan ke arah hati. Sama dengan begini, kalau ibu ditanya anaknya atau ditanya cucunya mana letaknya Al-Qur'an. Nah, kita kan kadang-kadang menunjuk dengan tangan, tapi bisa jadi menunjuknya dengan muka. Situ loh, gitu kan? Menunjuk dengan muka, itu tuh, gitu. Nah, gitu. Jadi menunjukkan isyaratnya bukan dengan tangan, tapi dengan kepala, dengan muka. Nah, zikir juga begitu. La ilaha, yang artinya tidak ada ilah. Ya, nah, itu diambil dari hati, bahkan seluruh tubuh mulai ujung kaki sampai ujung kepala, la ilaha, dibuangnya ke kanan. Nah, nanti ke kirinya illallah, itu adalah maksudnya memasukkan iman ke dalam hati. Nah, begitu. Jadi bukan pandangan mata, tapi itu adalah gerakan kepala. Itu isyarat. Ya, isyarat untuk menunjukkan tadi itu, melatih diri kita betul-betul dalam kehusuan. Sama dengan tadi menunjukkan, oh di situ, di bawah meja, itu kan sebenarnya cukup dengan suara. Nah, tapi yang bertanya itu melihat kita, lalu kita ingin memberikan isyarat, memberikan petunjuk, bukan dengan tangan, tapi dengan kepala dan pandangan kita. Tuh, Didi. Gitu. Makanya, la ilaha illallah. Gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Dan begitu terus-menerus. Oh, bukan syarat ya, Pak? Bukan syarat. Oh. Jadi yang menjadi syarat itu hatinya yang penting sadar dia sedang la ilaha itu mencabut, membuang, menafikan semua ilah dan semua keburukan, kotoran dalam hati. Kemudian yang kedua, illallah, itu sadar juga menanamkan iman dalam hati, tauhid kepada Allah. Jadi sekali lagi, gerakan kepala bukan syarat zikir, tapi syarat zikir adalah kesadaran bahwa dia sedang mengisi hatinya dengan iman setelah membuang semua ilah termasuk gejolak hawa nafsu yang ada dalam hati. Jadi tidak diartikan dia mengosongkan pikiran sehingga yang terdengar hanya Allah, akhirnya ujungnya gitu. Bukan mengosongkan pikiran. Pikiran itu pancaran hati. Jadi yang dikosongkan itu adalah hatinya. Kalau orang berkonsentrasi la ilaha, itu dia sedang membersihkan hati dengan sadar, lalu mengisi lagi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu otomatis pikirannya nggak akan kemana-mana, Pak. Iya. Gitu. Jadi pernah jadi perdebatan juga dulu ya, Pak Ustadz ya. Iya, gitu ya. Baik, cukup Bu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Boleh saya tanya Pak Ustadz? Yang kedua tadi pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya Ibu tadi suka zikirnya adalah istighfar, kemudian bersyukur. Boleh. Tapi jangan meninggalkan zikir la ilaha illallah. Karena di dalam Al-Quran kembali ke ayat 19 surat Muhammad yang tempo hari berkali-kali kita rujuk, itu istighfar itu levelnya setelah la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu zikir yang utama? Iya, karena zikir apapun, baca Quran dan lain-lain tergantung kemantapan tauhidnya. Kalau orang tauhidnya tidak mantap, maka istighfarnya bisa istighfar pencitraan. Tidak istighfar betul-betul kesadaran.
Iya. Nah, begitu ya. Maka Al-Qur'an berikan petunjuk yang utama adalah la ilaha illallah. Oh, iya. Kalau misalnya ada yang bertanya, kalau sudah la ilaha illallah misalnya tidak alhamdulillah dan tidak istighfar, apakah dia nggak bersyukur dan dihapus dosa? Iya. Nanti kita ketemu yang ke 12 kalau tidak salah atau yang ke 11. Orang berzikir itu akan mendapatkan ampunan dan pahala besar. Begitu, Bu? Ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik. Ya, boleh Ada yang saya lain? tambah, Pak? Ya. Saya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak tadi yang duluan setelah masuk. Masalah zikir yang barusan. Kalaulah saya ini berzikir tanpa gerakan tadi yang seperti tadi, itu tidak menyalahi kan ya Pak ya? Misalnya Tidak. saya menyebutkan la ilaha illallah, tapi tanpa gerakan-gerakan yang saya lihat tadi. Apakah memang gerakan ini ada tuntunan dari Rasul? Saya ingin mengetahui dalilnya Pak. Iya. Yang kedua, Iya. tadi ada seorang Bapak yang masuk tentang bagaimana kalimat thayyibah ini yang oleh Bapak Menteri Agama itu seperti ada satu pelecehan. Jadi langsung saya juga ditembak langsung si Ibu nih. Hah? Iya langsung. Miris sekali. Ini terus terang aja karena kita menggali agama. Ya, kalau menggali ya, agama harus terbuka, lugas. Iya. Baik. Nah, jadi begini Pak, ada seorang rektor itu begitu dia mendengar sesuatu yang sifatnya hebat, misalnya masalah nama Allah dan sebagainya, dia berzikir subhanallah, dan dia kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat dengan dirinya, astagfirullah misalnya. Ini kita ini sudah viral Pak. Jadi Bapak Menteri Agama ini tahu nggak nama zikrullah? Sampai-sampai dia bilang saya terganggu konsentrasi. Masa seorang Menteri Agama seperti itu terganggu konsentrasi dengan zikrullah, kalimat thayyibah yang disampaikan oleh Bu Rektor? Ya saya pikir ini Menteri Agama atau bukan ya? Kalau nggak ngerti jangan jadi Menteri Agama. Saya bilang Menteri Agama tuh harus paham. Nah inilah tadi saya lugas aja Pak. Ini Menteri Agama. Nah apakah ini harus diikuti model Menteri Agama seperti ini oleh kita rakyat? Atau bagaimana ini rakyat harus mengecam atau harus bagaimana terhadap menteri yang tersebut yang diangkat oleh Bapak Presiden dengan tidak selektif tentang keagamaannya? Saya pikir ini. Saya juga miris Pak. Saya sebagai Muslim seperti dilecehkan oleh menteri ya. Nah itu yang saya. Lalu sekarang kembali kepada kalimat thayyibah ini. Itu kita sekarang memang orang Muslim sekarang kalau dimanapun, di kendaraan pun, dimanapun, kalau ada dia sesuatu yang itu, dia nggak apa-apa refleks. Subhanallah, astagfirullah, Allahu Akbar. Kalau jalan menuju ke nanjak juga kan Allahu Akbar. Kalau dia mudun subhanallah, refleks kan Pak? Itu zikril yang refleks. Saya pikir umat Islam ini harus begitu Pak. Aplikasi dengan zikrilnya itu harus jelas. Zikrullah. Apalagi kalau dia dihadapkan dengan sesuatu bentuk-bentuk nilai nominal. Kalau itu bukan haknya, baca astagfirullah. Jangan sampai si tangan bergerak, mulut bilang la ilaha illallah. Tidak selaras Pak. Ini kita harus saling memperbaiki antar Muslim. Jangan sampai zikrullahnya itu hanya diungkapan saja, sedangkan anggota yang lainnya itu tidak zikrullah. Demikian Pak, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tidak ada pertanyaan ya, ini komentar ya. Enggak, saya pikir tolong Bapak bisa mengupasnya dengan hal-hal yang tersebut secara lugas juga Pak. Terima kasih. Iya. Kalau pertanyaannya apakah Menteri Agama begitu layak diikuti apa tidak? Saya percaya Ibu sudah punya jawaban. Tidak usah. Ibu sudah punya jawaban. Yang benar diikuti, yang tidak benar jangan diikuti, kan jelas itu. Ya. Gitu. Ya. Jadi mau Menteri Agama bukan Menteri Agama, yang benar diikuti, yang tidak benar jangan diikuti.
Dinatasma. Nah, terus sikap seperti tadi itu, saya terganggu dengan zikir-zikir. Nah, kalau menurut ibu itu sikap yang tidak baik, ya enggak usah diikuti. Enggak usah diikuti. Nah, berarti apa? Kondisinya memang belum ideal. Nah, kalau soal belum ideal, pertanyaannya itu salahnya menteri apa salah yang ngangkat, kira-kira begitu kan? Jadi kualitas hasil pilihan itu menunjukkan kualitas pemilih, kira-kira begitu. Itu Irwan yang bisa jawab tuh, Ustaz. Kenapa, Pak? Irwan yang bisa jawab itu. Ya, kalau menurut saya begini. Yang salah yang diangkat apa yang diangkat? Nggak apa-apa, saya kan sebagai rakyat boleh mengkritik dong. Ya, benar nggak? Ya, jangan semua seperti saya setuju dengan Pak Ustadz tadi, kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan kepada ulil amri, saya setuju lah ya. Nah, tapi jangan kita juga gebiahui ya, harus berani gitu ya. Karena ucapan seorang menteri agama akan beda dengan ucapan seorang hansip, Pak. Benar nggak? Waktu itu gara-gara dia mengucapkan begitu, saya merasa terganggu oleh kalimat-kalimat zikrullah seorang rektor. Rektor kebetulannya sih ibu itu ya. Sehingga konsentrasi saya hilang. Ini rektor atau ketua majelis taklim? Nah, ada yang nyinyir seperti itu. Nah, dengan perkataan seorang menteri agama seperti itu, publik atau audiens yang ada tuh malah pada ketawa. Dikiranya suatu hal yang lucu gitu. Iya. Tidak ada seorang pun yang memberikan gestur prihatin gitu, Pak Ustaz. Nah, beda kalau dengan seorang hansip atau tukang beca, maaf punten ya, bukan berarti merendahkan seorang tukang beca ya. Harusnya sadar dong dia tuh sebagai seorang public figure gitu ya, dan bukan hanya sekali dua kali dia ngomong itu tuh. Iya. Udah terlalu sering lah. Iya. Gitu Pak Ustaz ya. Iya. Jadi jawaban sekaligus tuh dari Pak Lini untuk Ibu tadi ya. Iya, jadi kembali. Terima kasih. Kembali, tidak menteri agama, tidak yang lain. Kalau yang benar ikuti, yang tidak benar jangan diikuti. Jangan diikuti. Kan jelas tuh. Betul. Jangan diikuti. Yang tidak benar jangan diikuti, yang benar ikuti. Kan kata Nabi juga, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban patuh kepada manusia jika itu menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah. Ya, ketentuan-ketentuan Allah. Nah, kelihatannya suasana ketika mengucapkan itu dalam suasana canda tawa, sehingga ada yang tertawa, ada yang tidak serius, ada yang macam-macam kan? Ya, ada yang macam-macam. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Ibu itu, bahwa apakah Menteri Agama yang begitu diikuti? Kembali lagi, ikuti yang baik, tidak usah diikuti yang dianggap tidak baik. Nah, kalau pernyataan berikutnya bahwa tidak layak itu Menteri Agama seperti itu, nah ini pernyataan ini layak kita sampaikan pada yang memilih, ya, yang memilih. Karena kapasitas Menteri Agamanya ya memang seperti itu. Adapun kemudian dipilih dan tidak pilih itu tergantung yang memilih. Nah, ini kembali lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Ali ini, amar ma'ruf nahi mungkar kita itu jalurnya seperti apa kira-kira? Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan kepada. Ya. Kenapa? Ya sudah clear, sudah. Iya, sudah clear. Kembali ke laptop lah. Dan nanya Pak Her. Ya, dan yang saya sampaikan itu saya merasa sudah gamblang, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena tadi Pak Irwan itu bertanya tidak menyebut person, tidak menyebut siapa, ya saya tidak menyebut, gitu kan. Tapi kalau kemudian pertanyaannya tadi disebutkan itu Menteri Agama, ya tidak masalah. Karena memang faktanya begitu. Dan kita menyampaikannya bukan karena kebencian, bukan karena apapun. Ini adalah sikap kritis kita karena kita memang mempelajari agama. Saya kira begitu. Baik, ya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Syukuran kasiran. Pak Ustadz. Alhamdulillah.
Masih ada waktu, Pak Aher bisa satu lagi. Masih. Silakan. Sampai jam 10 ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Usahakan yang sudah nanya diam dulu. Jalan. Baik, lanjut. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan pertanyaan Pak Aher beberapa minggu yang lalu, yang masih yang Pak Ustadz jelaskan masalah zikir ini, Pak Ustadz. Ya. Saya kalau berzikir lebih ke yang ini, Pak Ustadz. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Yeah. Nah, itu pernah mendengar timbangannya lebih berat dari yang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu mana Pak Ustadz? Yeah. Demikian, terima kasih. Iya, apa yang Ibu sampaikan, apa yang Pak Aher sampaikan, semua ada dasarnya. Nah, tinggal kita memanage waktu kita, kapan dan di mana dibaca yang mana, itu pilihan-pilihan kita. Dari semua zikir begitu. Tetapi semua itu bobotnya sangat tergantung tauhid kita. Nah, tauhid itu terletak kepada kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, silahkan zikir-zikir itu dilakukan, tapi jangan meninggalkan zikir yang utama, yaitu la ilaha illallah. Nah, karena apa? Nah, ini sekaligus nyambung yang kemarin sudah sedikit saya sampaikan. Karena salah satu tujuan zikir itu adalah mempersiapkan husnul khotimah. Itu yang keberapa Pak Aher itu? Yang ke-13 kalau tidak salah ya. Iya betul, 13. 13 ya. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga karena dia dianggap husnul khatimah. Husnul khatimah itu akhir hayat yang baik. Akhir hayat yang baik itu adalah ketika seseorang akhir hayatnya dalam kondisi mengucapkan kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu bahasa Arabnya kalimat thayyibah. Yang dimaksud kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Nah, jadi kalau Pak Aher, kalau tadi Ibu juga menyebut bobotnya pahala, nah, begitu ya, bobotnya pahala itu tidak salah. Tetapi jaminan husnul khotimah terletak kepada istiqomahnya la ilaha illallah. Itu. Baik, nah, jaminan husnul khotimah itu, jadi husnul khotimah itu sesuatu yang sangat penting dan itu merupakan satu dari 15 isi doa wafil akhirati hasanah. Jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu isinya 10 poin. Wa fil akhirati hasanah itu 15 poin. Wa qina azabannar itu isinya 2 poin. Nah, 1 poin dari wa fil akhirati hasanah yang pertama adalah husnul khatimah. Nah, makanya saking pentingnya husnul khatimah sehingga sudah wafat pun masih didoakan husnul khotimah. Nah, padahal husnul khotimah itu akhir hayat yang baik. Lah, hayatnya sudah berakhir baru didoakan akhir hayat yang baik. Pastinya doa itu doa yang bagus tapi terlambat. Ya, doa yang baik itu terlambat. Sama dengan punya Pak Toha punya tiket VIP di pesawat terbaik tapi terlambat datang. Udah terbang. Udah nyampe Cikareng. Itu sama dengan Pak Irwan mau ke Bali, sudah nyampe Bali, Pak Aher baru mengatakan selamat jalan ya gitu. Kira-kira begitu. Doa yang bagus tapi terlambat. Nah, terlambat. Jadi doa husnul khotimah itu saking pentingnya seperti itu. Ya. Makanya tercantum dalam Rabbana atina fid dunya hasanah itu wa fil akhirati hasanah 15 poin itu yang pertama adalah husnul khatimah. Begitu. Jadi zikir yang lain silahkan,
waktu dan kemampuannya sesuai dengan yang kita miliki, tapi jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah. Itu yang ke-13 ya, yang ke-13. Baik, begitu Bu? Ya, syukron Pak Ustadz. Masih ada waktu. Baik. Nah, tadi sampai yang ke-9 tadi itu adalah membentengi diri dari godaan setan. Nah, ini berkaitan dengan argumen yang ketiga tadi itu, bahwa muslim kafah godaannya adalah hambatannya godaan setan. Nah, untuk membentenginya itu adalah dengan zikrullah. Allah memberikan petunjuk itu di surat Al-A'raf ayat 201 tadi itu. Ya, yang ke-10. Nah, tadi sudah kita sebut. Ini argumen yang kedua tadi. Mengapa muslim kafah perlu memantapkan zikrullah? Iya, muslim kafah itu perlu ketaatan penuh. Ketaatan penuh hanya dimiliki oleh orang yang punya kecintaan kepada Allah. Apa kaitan dengan zikir? Zikir untuk yang ke-10 itu tujuannya adalah membuktikan kecintaan kepada Allah. Sebab dari 5 kaidah mahabbah dalam Islam itu salah satunya untuk yang pertama, siapa yang cinta Allah maka dia banyak berzikir dan mengingat Allah. Nah, zikir yang pertama yang utama adalah la ilaha illallah. Maka kalau kita ingin menunjukkan kecintaan kepada Allah, maka perbanyaklah zikrullah. Sehingga di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 itu betul-betul disuruhkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak. Nah, yang berikutnya nomor berapa? 11 ya? 10 tadi belum ya? Yang kecintaan. Kenapa? Yang ke-10 udah ya, Pak, membuktikan kecintaan kepada Allah. Nah, itu tadi barusan. Ya. Membuktikan kecintaan kepada Allah. Nah, tadi ini berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah adada khalqi dan lain-lain, itu timbangan amalnya banyak. Lah, apa hubungannya dengan zikir yang utama la ilaha illallah? Nah, ternyata orang yang banyak berzikir itu dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Nah, tadi saya merujuk surat Al-Ahzab. Zikir yang banyak itu ayat 41. Tapi bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia dijanjikan pahala besar dan ampunan dosa. Itu Pak Aher bisa dilihat di surat Al-Ahzab ayat 35-nya kalau tidak salah. Coba lihat. Surat Al-Ahzab ayat 35-nya. Ahzab itu surat keberapa, Pak? 33 kalau tidak salah. Oh iya. Ayat yang ke-35 coba. Innal muslimina. Ya, itu betul. Innal muslimina wal muslimat, muslim laki perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang taat laki perempuan, was-sadiqina was-sadiqat, ya, dan seterusnya, sabirin was-sabirat, khashiin wal khashiat, semua disebut, ahli sedekah, ahli puasa, orang yang ahli menjaga diri, kehormatan diri. Nah, terakhir disebut wadzakirinallaha katsira wadzakirat, ahli zikir laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi ahli zikir itu luar biasa. Ahli zikir itu luar biasa. Nah, ini sekaligus jawaban kepada pertanyaan tadi. Ada hadis lain, amalan lain, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, istighfar mendapatkan ampunan,
kemudian tasbih yang tadi dan lain-lain, itu masuk juga di dalam ayat ini. Artinya apa? Orang yang berzikir la ilaha illallah itu otomatis mendapatkan tambahan kebaikan. Nah, dan sekaligus otomatis mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya kira pernah mendengar orang yang tadinya sejak lahir berdosa, kemudian sampai dosanya itu dia tidak menjadi muslim, tapi begitu mengucapkan syahadat, yang inti syahadatnya itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu dihapus seluruh dosa-dosanya. Maka kalimat la ilaha illallah itu luar biasa, ya, luar biasa. Itu yang ke-11. Yang ke-12 itu orang yang ahli zikir itu ketika sakaratul maut mendapatkan kabar gembira tentang surga yang sudah disediakan. Makanya dia menjadi tenang karena sudah mendapatkan itu. Nah, Pak Akhir kita bisa merujuk di surat Fussilat, ya, surat Fussilat. Surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat 41. Ya betul. Ayat 30 dan 31. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Rabbku, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Ini pernyataan Allah sebagai Rabb, ya, itu tercantum berarti kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepada mereka sehingga menyatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Mereka turun seraya menyatakan jangan bersedih, jangan takut, karena surga telah disiapkan untuk. Kapan ini? Saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut. Bahkan malaikat menyatakan, ayat 31-nya, nahnu awliya'ukum. Itu Pak Akhir ya, ayat yang 31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindungmu baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tatta'un. Di dalam surga itu memperoleh apa yang diinginkan dan memperoleh segala yang diminta. Ya, segala yang diminta. Ayat ini nanti ketemunya di surat Yasin. Mereka inna ashabal jannati yauma fi syughulin fakihun, dan seterusnya sampai mendapatkan salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu adalah puncak kenikmatan surga ketika mendapatkan salam dan berjumpa pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu dari 15 buah istiqomah zikir. Orang yang istiqomah zikir ketika sakaratul maut itu mendapatkan kabar gembira dari malaikat atas perintah Allah tentang surga yang sudah disediakan. Pertanyaannya, siapa yang ingin membuktikan lebih dulu? Nah, itu perkataan seorang public figure juga tuh. Jangan bersih-bersih amat katanya. Siapa Ustaz, yang boleh nanya langsung ya? Boleh. Ada terbersih. Berarti kan itu ada yang mengatakan bahwa sakaratul maut itu adalah suatu kesakitan yang luar biasa ya. Sakit yang luar biasa, takut, dan segala macam lah, sedih gitu ya. Nah, dengan adanya ayat ini, ayat 30 khususnya ya. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Ini konteksnya tuh waktu sakaratul maut ya, Dokter ya. Iya, betul. Jadi pada sakaratul maut itu sebetulnya orang sudah
punya bayang-bayang lah, punya kisi-kisi bahwa dia akan menjadi seorang ahli surga ya Ustadz ya? Iya, iya. Saya pernah mendengar pengajian seperti itu soalnya. Nah, orang yang dalam posisi sakaratul mautnya seperti dikatakan ayat 30-31 surat Fussilat sebagai salah satu buah zikir tadi itu, dia tidak merasakan seperti tadi. Betul. Dan ini ada kaitannya nyambung dengan ayat yang ada irji'i itu ya? Iya, betul. Nah, makanya wahai jiwa yang tenang gitu-gitu ya. Maka berikutnya mendapatkan husnul khotimah. Itu yang ke-13 ya. Tapi syaratnya harus istiqomah ya Ustaz ya. Istiqomah. Ya, syaratnya istiqomah. Makanya yang ke-13 tadi sudah kita sebutkan. Orang yang istiqomah zikir itu dia akan mendapatkan husnul khotimah dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah karena dia suasananya tenang. Betul. Nah, tenangnya karena apa? Karena hatinya sudah biasa berzikir kepada Allah. Begitu, itu dahsyatnya zikrullah. Nah, yang ke-14 itu mendapatkan, ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, yang ke-14 dan ke-15. Yang ke-14 itu salah satu buah zikir itu adalah mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Ternyata Nabi tidak hanya menyatakan orang yang bersolawat, dan itu yang sering kita dengar, tapi ternyata Nabi menyatakan juga orang yang as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, sebahagia-bahagianya orang yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang menyatakan, mengucapkan zikir la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya. Nah, ini sekaligus menjadi jawaban kalau ada orang wafat, ada yang bertanya begini, sebaiknya hanya dibimbing untuk Allah saja atau la ilaha illallah. Katanya kalau la ilaha illallah khawatirnya sampai la ilaha kemudian wafat, nah itu menjadi itu tidak begitu. Ya, tidak begitu. Karena yang sebenarnya yang mengucapkan yang penting adalah hatinya. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau menuntun orang yang akan wafat, tidak usah khawatir kalau dia ahli zikir, tuntun la ilaha illallah tanpa ada ketakutan kalau belum sampai illallah kemudian wafat, tidak. Itu yang menyelesaikan adalah qalbunya. Itu yang ke-14. Nah, yang ke-15 terakhir itu juga disebutkan dalam hadis Nabi. Beliau menyatakan, inni la'a'lamu kalimatan. Saya sungguh mempunyai, mengetahui satu kalimat, la yaquluha abdun haqqan min qalbihi fayamutu ala dzalik, yang tak ada seorang pun yang mampu menzikirkan kalimat itu dalam hatinya lalu dia wafat dalam kondisi seperti itu kecuali Allah haramkan dia masuk neraka, artinya wajib masuk surga. Siapa dia? Orang yang istiqomah dalam la ilaha illallah. Itulah 15 dahsyatnya istiqomah zikir la ilaha illallah. Maka setelah kita tahu ilmunya, alhamdulillah kalau ini selama ini sudah paham tujuan zikir seperti ini. Kalaulah belum, maka mulai sekarang orientasi zikir kita tidak sekedar nilai ibadah, tapi sekaligus memantapkan iman, membersihkan kolbu, mengikis kemunafikan, dan seterusnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan husnul khotimah. Itu yang paling penting. Saya kira itu. Ya, bagus. Mungkin masih ada yang mau bertanya, boleh? Ini masih ada kira-kira 3 menit lagi. Boleh, saya satu pertanyaan aja Pak Ustadz. Maaf nih saya jadi ngepurong ya. Karena saya merasa kurang ilmu jadi harus banyak nanya Pak Ustadz. Boleh. Kemarin juga dibahas ya mengenai gestur raut muka seorang yang meninggal ya. Maaf ya, orang yang non muslim dengan yang muslim ya. Kan suka ada, wah si itu kelihatannya husnul khotimah karena mukanya senyum misalnya gitu ya.
dan seterusnya lah. Nah, itu juga dibahas. Yang mukanya tidak senyum pun kalau seorang muslim itu sudah dijamin masuk surga katanya. Iya. Gitu. Di lain pihak orang yang non muslim ya walaupun dia tersenyum penuh kedamaian ya ini rahasia Allah ya Pak Ustadz ya. Kan belum tentu. Iya. Gitu. Nah, terus apa masalahnya? Ya mungkin bisa memberi pencerahan itu. Oh iya. Kalau Nabi menyatakan begini, kalian akan wafat ya sesuai dengan kebiasaan hidup. Betul. Nah itu sesuai dengan kebiasaannya betul. Nah, itu kata Nabi. Maka kalau biasanya mengucapkan la ilaha illallah, maka saat wafat ya akan itu yang diucapkan. Hanya banyak orang yang meninggal dalam keadaan sujud ya. Jadi Nabi tidak pernah menyebut secara fisik. Oh tidak pernah ya. Tidak pernah menyebut secara fisik. Lah apa kaitannya dengan tadi? Dalam kehidupan kan ada orang yang ada seorang Muslim yang sepertinya dia jarang tersenyum. Iya. Kenapa jarang tersenyum? Nah, sangat boleh jadi dia orang yang sangat konsentrasi memikirkan dirinya. Mungkin merasa banyak kesalahan, banyak dosa, khawatir tobatnya tidak diterima, dan lain-lain. Iya. Orang-orang yang seperti itu kehidupannya sangat serius, sehingga tidak mudah hahaha, ketawa-ketawa, menghibur diri yang sesungguhnya itu menutupi segala kekeliruan. Sebaliknya ada orang yang sebenarnya banyak problem karena banyak dosa, tapi dalam rangka mengelabui diri, menunjukkan sebagai orang yang bahagia, ya biasa saja senyum-senyum. Tapi pertanyaannya apakah senyum itu menunjukkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu. Kemudian raut muka yang tidak senyum itu apakah seperti apa? Belum tentu juga. Nah, apalagi kaitannya dengan husnul khotimah itu bagian dari hal yang gaib. Ya. Nanti di ayat terakhir surat Luqman itu soal kematian seseorang hakikatnya hanya Allah yang Maha Tahu. Begitu Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Baik. Ada satu lagi Pak Ustaz, Pak Ibu Fadilah Nurinda, silakan. Ya. Pak Ustadz mau tanya, misalnya mendampingi yang mau meninggal, menuntun, itu kita bisa nggak, misalnya la ilaha illallah kan agak panjang, mungkin bisa nggak di Allah gitu katanya sama aja, kalau bisa nyebut beliaunya yang mau wafat Allah gitu bagus juga, gimana Pak Ustadz ya? Iya. Kalau Nabi memberikan bimbingannya, tuntunannya, perintahnya lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kalau Nabi memberikan ya bimbinglah orang yang akan wafat dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, adapun bahwa khawatir kalau tidak sampai akhir nanti malah takut sebaliknya, tidak ada ilah kemudian dia wafat seolah-olah wafat dalam keadaan musyrik, maka kemudian dibimbing Allah. Itu ijtihad. Ijtihad. Tapi Nabi memintanya dibimbing la ilaha illallah. Karena tadi itu, sekalipun dia tidak tuntas sampai illallah, tapi kalau dia seorang muslim, illallahnya pasti dalam hati. Gitu. Dan keimanan dalam hati itulah sesungguhnya yang paling utama. Nah, sehingga lalu apa yang harus dilakukan? Kemantapan kita. Kalau yang kita bimbing ahli zikir, tidak usah ragu, bimbing saja la ilaha illallah. Nah, kalau kita ragu ini yang mau wafat ini dalam kondisi seperti ini ahli zikir apa tidak, kita tidak tahu, khawatir, tidak apa-apa, dibimbing Allah. Ya, Allah. Karena Rasul pun kan pernah ada catatan sejarah. Ketika Nabi dikejar oleh seorang pembunuh bayaran, nah, kemudian pedangnya dari musuh yang mau membunuh sudah di leher Nabi. Karena Nabi waktu itu posisinya sedang istirahat, tiba-tiba dikejutkan dengan begitu. Nah, kemudian ditanya oleh orang yang akan membunuh, siapa yang akan menolongmu ya Muhammad? Tidak ada orang lain kecuali saya. Nabi hanya satu kata, Allah.
Nah, jadi dalam posisi seperti itu boleh dibimbing hanya Allah. Oh, ya. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Saya kira cukup Pak Ustadz dan teman-teman. Ya. Alhamdulillah itu kajian kita tentang kalimat memantapkan zikrullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dan mantap dalam zikrullah sehingga jalan menuju muslim kafah bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi umrina, wa ya Allah berkailah umur kami, wa barik lana fi ilmina, berkailah ilmu kami, wa barik lana fi a'malina, berkailah amal karya kami, wa barik lana fi rizkina, berkailah rizki kami, wa barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina, berkailah keluarga kami, keluarga putra-putri kami dan seluruh keturunan kami. Wa barik lana ya Allah fi kulli ma a'taitana, berikanlah keberkahan apapun yang Engkau karuniakan kepada kami. Allahumma tawil a'marana fi sihhati wal afiyah. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam keadaan sehat wal afiat. Tawil a'marana fi najahi was sa'adah. Panjangkan usia kami dalam keadaan sukses dan bahagia ya Allah. Wa tawil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatim. Panjangkan usia kami ya Allah untuk senantiasa bisa istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan. Selamatkan kami dari segala mara bahaya kehidupan, dan jika saatnya tiba kembali kepadamu, berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Aher, Pak Toha. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sami-sami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Sami-sami apaan? Aher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Ustaz.